Belum, belum kalah. Kenapa belum kalah? Pertandingan belum selesai. Masih ada 5 menit. Sisa dari 5 menit ini ternyata 1 menitnya kipernya dioperin sama temennya sendiri, kok geliang, akhirnya nggak nangkep, gol bunuh diri. Itu namanya rezeki dari arah yang tak terduga. Rezeki dari arah yang tak terduga. 3-1, kurang berapa? 2. Kalau nanti jadi 3 sama, ada perpanjangan waktu, betul begitu. Begitu dapat angka 1, semangatnya nambah. Akhirnya dengan sungguh-sungguh bisa ngegol kedua, 3 sama. Waktunya kurang 1 menit. Pertanyaan saya, menang atau kalah? Belum menang, belum kalah. Pemain sepak bola nggak akan berhenti di situ, dia akan berusaha memenangkan pertandingan, betul? Nah, akhirnya karena sungguh-sungguh kurang berapa detik, gol, menang 4-3. Waktu berakhir, pertandingan usai 4-3. Baru di situ kamu dinyatakan Anda menang, dia kalah. Betul begitu? Nah, kalau misalnya begini, waktunya kurang 10 menit. Lah kok ada pemain yang ngomong sama pelatih, maaf Pak Pelatih, kurang 10 menit, nggak mungkin kita bisa menang. Pertanyaannya, diganti atau nggak diganti? Diganti atau nggak diganti? Diganti. Loh, belum nendang udah takut kalah. Belum nendang udah takut kalah, diganti. Maka dalam hidup ini, selama kamu masih hidup, berarti kamu masih punya waktu. Maka jangan pernah kamu mengatakan, aku sudah gagal, aku sudah terpuruk, aku gak mungkin bisa, aku begini, aku begini. Selama aku masih hidup, aku masih bisa berhasil. Selama aku masih hidup, aku bisa sukses. Ada seorang dari Hadramut berangkat ke India. Usianya 60 tahun. Karena saat itu keterpurukan ekonomi, dia pergi ke India, semangat kerja, cari nafkah buat keluarga. Kenapa ke India? Karena di Hadramut juga lagi ekonominya terpuruk. Dia harus pergi ke India. Dekat dari Hadramut, gak jauh dibanding ke Indonesia. Saat itu ya, masa itu. Sampai di India ngelamar kerja. Ngelamar kerja ini ditolak. Kenapa? Faktor usia. Usia bapak tidak layak jadi karyawan. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini, ditolak sana, ditolak sini. Terus dia nanya sama orang-orang, di mana di sini yang mau terima saya? Dikasih tahu, tuh ada pesantren di sana. Kalau kamu tinggal di pesantren itu, pesantrennya gratis, kamu dikasih makan dan dikasih tempat tinggal. Akhirnya dia datang ke pesantren tadi, lamar tinggal di pesantren, diterima. Ternyata karena dia dari orang pedalaman, ya orang pedalaman, bacaan Al-Qur'annya belum bagus, ya nggak seperti orang-orang yang di pesantren, karena dia bukan ahli ilmu, dia bukan muta'alim, tapi dia memang orang desa yang biasa di kebun, di sawah, jauh dari pusatnya ilmu. Maka saat itulah, karena pengen bisa ngaji dengan baik, pengen bisa hafal Al-Quran, dia duduk belajar ngaji, ngapalkan Quran bersama santri yang lain. Waktu belajar ngaji paling tua, umurnya 60 tahun. Partnernya itu adalah anak-anak usia 6-7 tahun, 6 atau 7 tahun. Sering dikerjain sama anak-anak, kepalanya itu dijita-jita itu. Lari anak kecil tadi, lawannya juga anak-anak. Maka beliau mengatakan, gak apa-apa, ini hukuman dulu waktu kecil kurang belajar. Ini hukuman dulu waktu remaja kurang belajar. Hasilnya dalam waktu 1 tahun, bapak yang usia 60 tahun ini hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Hasilnya ulamanya, kiainya yang mimpin pesantren itu tahun berikutnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia wasiat, nanti yang menggantikan saya orang ini yang umurnya 60 tahun. Ternyata dalam 1 tahun berikutnya dia belajar, ilmunya sudah mewarisi ilmu gurunya. Gak ada kata terlambat.